Ini Vino ya, Vino 125. Ini kata si pemilik baru sekitar 1 bulanan habis ganti blok, kemudian masuk di bengkel kita, dan ternyata kita cek kondisinya seperti ini. Dan ini nampak di beberapa sisi ada goresan ya pada blok ini teman-teman. Padahal ini masih baru loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel, dan pada kesempatan kali ini kita kembali seperti biasa di bengkel teman-teman, beraktivitas menggarap sepeda motor. Dan kali ini saya akan berbagi garapan. Ini ada Vino 125 ya. Ini menariknya, ini baru sekitar 1 bulan habis turun mesin, kemudian masuk di bengkel kita ya. Ini masuk di bengkel dalam keadaan mati total teman-teman, dan ternyata cek per cek ternyata kompresinya yang bocor. Nah, ini bloknya teman-teman bisa perhatikan, ini blok baru ya. Dan analisa saya teman-teman, ini kenapa bisa bocor klepnya, karena ini ada oli ya yang masuk ke ruang bakar. Nah, teman-teman, di sini nampak ini klepnya sangat enteng sekali ya. Ini masih belum saya lepas seal klepnya ya, ini masih ada teman-teman. Nah, ini daya cengkram pada seal klepnya sudah sama sekali tidak kuat lagi teman-teman, sehingga oli pada bagian silinder kop masuk ke ruang bakar melalui batang klep ini, karena seal klepnya sudah tidak mampu lagi menahan oli teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini nampak bekas-bekas oli ya yang terbakar, padahal ini baru dikerjakan teman-teman. Salah bagaimana bisa seperti ini, mungkin pihak bengkelnya atau bagaimana teman-teman ya, kita tidak tahu. Yang jelasnya kita tinggal cek saja dulu, kita cek satu persatu teman-teman ya. Kita tidak usah saling inilah, yang jelas ketika ada seperti ini kita jadikan sebagai bahan pelajaran saja teman-teman ya. Oke, ini kita keluarkan bloknya ya. Ini agak susah teman-teman karena tangan saya yang satu pegang kamera. Nah, ini akhirnya terlepas juga teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini sudah nampak ada beberapa goresan. Ini yang dua ini ada goresan, ini cukup dalam teman-teman ya. Padahal ini blok baru ya, kenapa bisa begini teman-teman. Nah, disinilah kita ambil kesimpulan, kita analisa. Ini pernah kekurangan oli teman-teman ya, kekurangan oli. Karena kenapa kurang olinya, karena oli masuk ke area ruang bakar, ikut terbakar dengan bahan bakar teman-teman, sehingga oli berkurang, akhirnya bloknya tergores karena kekurangan oli. Nah, ini teman-teman, dari segi fisiknya ini masih mengkilap seperti ini ya. Nah, ini padahal ini ori loh teman-teman ya. Ini blok asli, blok dihasil ya. Nah, ini kondisi pistonnya teman-teman. Nah, ini pada bagian atasnya nampak mengkilap ya. Tuh, ini cara pemasangan ring pistonnya, ini tidak ada yang salah teman-teman ya, ini sudah benar. Dan baik, di sini kita ambil kesimpulan di sini saja. Pokok permasalahan ada sama ini ya,
pada bagian klepnya teman-teman, pada bagian area silinder kopnya. Ini seal klepnya ya, seal klepnya tidak diganti teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman, buat pengguna Matic, usahakan kalau mengganti blok baru, usahakan ini seal klepnya atau bagian klepnya dikerjakan juga teman-teman, diganti dengan yang baru sealnya. Nah teman-teman ini bisa lihat, ini los begini ya, sealnya sama sekali tidak mencengkram ke batang klep teman-teman. Nah seal klep yang sudah seperti ini, saya yakin tidak akan bisa lagi menahan oli teman-teman ya. Oli akan menyusup masuk ke ruang bakar melalui batang klepnya teman-teman. Nah ini untuk bos klepnya nampak ini masih bisa lah teman-teman, masih aman. Ini masih kita tutup di sini, baru kemudian kita tarik klepnya ya. Nah, di sini masih aman, masih menghisap ya. Itu berarti belum atau tidak longgar teman-teman. Bos klepnya ya masih bagus. Ini tidak ada yang longgar. Coba kita cek yang satunya lagi. Ini klep hisap ya. Ini kita lepas dulu sealnya juga. Nah ini teman-teman, nah, ini sama ya, semua sudah longgar. Ini bos klepnya juga bagus, lumayan lah, bisa lah ini teman-teman. Agak sedikit goyang tapi masih bisa lah ini. Yang jelas ini kita harus ganti seal klepnya ya. Nah, ini untuk noken nasnya, ini tidak ada masalah untuk noken nasnya teman-teman. Cuma di sini yang masalah oli bocor ya, masuk ke ruang mesin. Dan penyebab tadi yang menyebabkan piston baret sama bloknya karena pernah kekurangan oli. Karena ini teman-teman, dia masuk ke ruang bakar melalui batang klep, karena seal ini yang mengalami kebocoran teman-teman. Oke, kita lanjut cek di area pistonnya ya. Kita coba cek bagian piston dan ring pistonnya ya. Ini kita congkel snap ringnya atau spinya ya teman-teman. Kemudian kita dorong dari samping. Nah ini kondisi pistonnya ya. Untuk pemasangan pistonnya ini sudah benar ya, ini tidak kebalik teman-teman ya, sudah cocok. Dan ini ringnya juga tidak ada masalah cara pemasangannya. Ini sampai pistonnya ini teman-teman ya, ini sudah tergores begini. Bagian atas ya yang tergores itu berarti memang ini pernah kekurangan oli. Karena itu tadi oli kurang disebabkan karena bocor ya, masuk ke ruang bakar. Karena sealnya yang tidak diganti sehingga menimbulkan tumpukan kerak dan terjadi kebocoran teman-teman pada klepnya. Dan kita sekir dulu klepnya ya, kita sekir, kita menggunakan metode bor ya. Dan cara ini aman teman-teman, aman, cukup teman-teman menggunakan amber yang halus ya, jangan pakai yang kasar teman-teman.
Jadi langsung saja memakai yang halus. Kemudian jangan lupa pada bagian sisi atas dikasih oli ya, kasih oli secukupnya. Kemudian kita sekir teman-teman. Nah, ini prosesnya lumayan lama teman-teman, jadi videonya saya percepat. Oke teman-teman, ini posisi sudah saya seger klepnya ya. Ini tinggal kita melakukan pemasangan seal klepnya, dan di sini saya menggunakan seal klep punya Suzuki teman-teman. Ini ori punya Suzuki. Dan ini saya pakai punya Suzuki teman-teman ya. Kebetulan di bengkel saya lagi kosong punya bawaan Mio Entry ya, Pino. Jadi ini saya memakai seal klep punya Suzuki teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti saya pakai seal klep Suzuki, silahkan teman-teman. Yang jelas saya menggunakan seal ori ya, ori punya Suzuki. Dan ini sebelum kita pasang klepnya, kita olesi dulu batang klepnya ya teman-teman ya. Kita olesi dulu oli sedikit saja, secukupnya teman-teman, diolesi saja. Nah ini teman-teman, kita olesi oli dulu, kemudian kita pasang. Ini kita tinggal pasang kuku klepnya ya, ini tidak usah saya videokan. Nah ini sudah terpasang klepnya, dan di sini kita taruh bensin ya pada bagian atas. Dan di sini kita bisa lihat pada area exhaust dan area intake-nya, kalau ada kebocoran keluar berarti masih ada kebocoran teman-teman pada area klepnya. Nah ini kita semprot pada bagian lubang intake dan exhaustnya. Kalau ada nampak gelembung ke atas berarti masih ada kebocoran. Nah ini sudah tidak ada gelembung teman-teman, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Alhamdulillah ini sudah aman klepnya. Ini tinggal kita pasang ke motornya, ke mesinnya teman-teman, kita tinggal rangkai. Nah ini teman-teman, kita semprot punya angin kompresor ya, yang bertekanan teman-teman. Nah berarti klepnya sudah aman. Dan ini untuk ringnya kita coba silang ya teman-teman ya, kita rubah, kita silang. Usahakan ini ringnya jangan kebalik karena ini sudah tidak ada lagi tandanya. Ini kita lepas semua dulu. Untuk ring kompresi 1, ring dan 2 kita lepas satu persatu. Dan ini ring oli kita lepas teman-teman, kita rubah ya. Kita coba silang ring pistonnya, sambungan ringnya kita coba silang. Nah untuk posisi bawah ini ya, dan untuk atas ini untuk colokan klepnya yang ada titiknya bagian bawah ya. Nah ini kita rakit ulang. Untuk ring cacing, kita sebut ring cacing di sini. Nah ini mengarah ke belakang teman-teman, dia posisinya pada bagian atas seperti ini. Kemudian kita pasang ring oli. Nah, posisinya kita pasang di sini ya, kita pasang di bagian samping atas. Kemudian kita lanjut pada ring oli 2, sambungannya kita taruh di bagian samping bawah ya, di sini teman-teman. Nah
Kemudian untuk ring kompresi satunya kita posisikan di sini pada bagian atas, samping atas ya. Kemudian ini ring kompresi 2 kita posisikan pada bagian samping bawah untuk sambungannya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini sudah kita silang-silang. Ini sambungan antar sambungan, jangan sampai ketemu teman-teman ya. Dan untuk motor ini sama yang punya saya sudah konfirmasi, saya sarankan untuk mengganti blok baru, tapi yang punya tidak apa ya, entahlah bagaimana, jelasnya dia tidak siap mengganti yang baru ya, entah mungkin kekurangan dana atau bagaimana. Nah ini sudah kondisi sudah saya pasang, pada mesinnya sudah saya rakit ya teman-teman. Ini tinggal kita pasang semua, tidak usah saya videokan, tinggal kita pasang rangkanya. Ini kita cek dulu olinya teman-teman ya, atau naik apa tidaknya, nah, karena ini penting sekali. Nah ini akhirnya nyembur ke depan teman-teman, berarti ini aman, kita tinggal pasang rangkanya. Nah ini sudah terpasang teman-teman ya. Nah di sini saya temui lagi masalah sedikit pada box filter udaranya ya, tidak ada filternya teman-teman. Nah ini juga bisa menyebabkan motor tidak awet teman-teman, karena kenapa, debu atau udara yang masuk ke mesin loss teman-temannya tidak tersaring, sehingga lambat laun akan menimbulkan kerak, menimbulkan tumpukan kerak pada bagian klep, sehingga akan otomatis akan menyebabkan kebocoran teman-teman. Nah ini saya akan pasangkan filter udara baru teman-teman ya. Ini tinggal kita pasang, baru kita coba nyalakan mesinnya. Oke teman-teman, ini sementara kita pasang dan ini tinggal kita nyalakan ya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Oke, ini videonya saya persingkat, langsung saja kita kontak on. Kemudian kita starter teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekali pencet langsung bunyi ya, langsung nyala mesinnya. Ini nampak langsungnya agak kecil, kita coba geber teman-teman ya, geber gas, coba geber gas, berasa atau tidak ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasilnya teman-teman. Jadi ini tetap ya, saya sarankan untuk yang punya untuk hati-hati, untuk olinya dijaga, dan nantinya kalau sudah memadai uangnya, dananya, silakan untuk mengganti blok baru ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan kali ini ada manfaatnya lah teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan di video kami, karena saya juga masih dalam proses belajar dan terus belajar teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kita sampai selesai. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.